Hai para Nick user dan kaum ibu kaum yang kalau nggak stres ya cabul. Akhirnya Chainsaw Man sudah rilis dan seperti yang bisa kita tebak CGI-nya ada di mana-mana. Tapi terlepas dari banyaknya scene yang memakai CGI, sebenarnya ada hal yang lebih seru lagi yang bisa kita bahas, yaitu openingnya. Dimana ada beberapa banyak sekali referensi dari film-film yang dimasukkan di opening anime ini. Secara nggak langsung juga Fujimoto Sensei seleranya cukup bagus sih memberikan referensi-referensi film yang ada di setiap karyanya. Kira-kira apa saja kah referensi-referensi film yang ada di opening Chainsaw Man? Tanpa basa-basi, Shinobi no Machirai wa Waru. Texas Chainsaw. Sesuai sama konsepnya yang sama-sama berkonsep gergaji, di awal opening kita akan diperlihatkan ketika si Denji ini sedang memeluk Pochita. Scene tersebut itu adalah referensi dari film Texas Chainsaw yang rilis di tahun 1974. Dimana scene yang diambil adalah scene pembukaan dari film yang menunjukkan sebuah mayat yang dijadikan karya seni oleh sang psikopat utama di film tersebut. Bener-bener keren sih, apalagi background utama kedua scene ini sama-sama di kuburan coy. Pulp Fiction. Gue jujur gak tahu film ini, tapi gue tahu pemerannya. Sebuah film kriminal tahun 1994 yang dibintangi oleh Samuel L. Jackson. Kalau kalian tahu Marvel, ya dialah yang jadi Nick Fury. Sebenarnya scene ini biasa saja dengan karakter Kishibe yang menodongkan pistolnya. Tapi yang paling membuat orang langsung ngeh kalau scene ini mereferensikan film Pulp Fiction adalah latar belakang tembok bermotif batu dan sofa berwarna merah khas di film ini. Ketika si pemeran utama di film ini menodongkan balik pistolnya ke ending scene film ini guys. Sadako versus Kayako. Next ada film Sadako versus Kayako yang rilis di tahun 2016. Siapa yang tidak tahu hantu yang muncul dari TV satu ini? Udah banyak banget yang mengadaptasi karakter Sadako ini. Anime bahkan film-film juga banyak yang mengadaptasi karakter Sadako ini. Nah, referensi ini juga muncul di opening CSM ketika si Denji bertarung dengan Katana Man. Ya, jelas banget ya, karena tempat mereka bertarung di film ini plek-ketiplek sama latarnya ketika Sadako melawan Kayako. Ditambah ada adegan ketika karakter yang masuk ke sumurnya. No Country for Old Men. Next ada film No Country for Old Men yang rilis di tahun 2007. Menjadi referensi ketika scene Galgali sedang berada di kamar motel. Scene ini adalah scene yang sama ketika Anton sedang melepas sepatunya. Plek-ketiplek sama juga coy. Bahkan sampai background-backgroundnya juga. Once Upon a Time in Hollywood. Scene yang sama juga ada di adegan ketika Angel kamera yang berada di dalam mobil. Nah, referensi utama scene ini adalah dari film Once Upon a Time in Hollywood. Dan emang di film ini banyak sekali scene-scene yang mengambil angle kamera dari kursi belakang mobil gitu guys. Attack of the Killer Tomatoes. Scene ini juga mengambil referensi dari scene konferensi room yang ada di film Attack of Killer Tomatoes. Dimana emang salah satu scene paling lucu coy di film ini. Karena bayangin aja, lu rapat di tempat yang sempit seperti ini. Bahkan mau duduk pun lu harus naik ke meja dulu coy. Don't Look Up. Referensi selanjutnya juga mengambil dari salah satu film horor Jepang jadul yang berjudul Jangan Melihat ke Atas yang rilis di tahun 1996. Di film ini ada satu karakter yang menjadi gila setelah dihantui. Nah, hal ini juga sesuai plot Chainsaw Man, di mana karakter yang menghantui dalam kehidupan Denji ya adalah si Power. Jacob's Ladder. Ada sebuah adegan ketika malaikat iblis yang sedang merenung di tangga. Yap, referensi utama dari scene ini adalah film Jacob's Ladder. Bahkan sampai pencahayaan dan ton warnanya pun sangat-sangat mirip kalau kalian tahu ya. Konstantin, salah satu film yang pernah tayang di TV nasional kalau nggak salah. Dan pasti ada beberapa dari kalian yang tidak asing dengan film ini, yang dibintangi oleh Keanu Reeves. Dan scene paling ikonik di film ini juga menjadi referensi utama di opening CSM ini. Dengan karakter utama yang saling menatap di malam hari dengan cahaya yang ada di belakangnya. The Big Lebowski. Ada adegan bowling di film The Big Lebowski yang juga ada di opening CSM ini. Paling mencoloknya kenapa adegan ini mereferensikan ke film The Big Lebowski adalah ketika si Denji sedang membersihkan bola bowling dengan cara yang sama, plek-ketiplek sama dengan karakter yang sedang membersihkan bowling di film The Big Lebowski. Thor Love and Thunder. Salah satu referensi juga mengambil dari film MCU satu ini guys, yang belum lama rilis, yaitu Thor Love and Thunder atau Thor 4. Secara scene, karakter Power ini gak ada mirip-miripnya dengan referensi-referensi lainnya yang tadi kita sebutkan. Tapi, judul font dan pewarnaannya sama seperti font yang ada di film Thor Love and Thunder. Ditambah efek-efek petir yang kita tahu sendiri, Thor adalah dewa petir juga. Nah, kira-kira itu saja sih scene-scene di opening CSM yang mereferensikan dari beberapa film-film terkenal.
Kuakui CSM ini unik sih, memasukkan beberapa unsur-unsur film barat bahkan Jepang di opening mereka. Ditambah musik openingnya juga emang keren sih, nggak main-main coy. Sebenarnya masih banyak lagi sih seperti Evangelion dan lain-lain. Dan bahkan ada satu scene yaitu si Makima yang sepertinya gue nggak asing ngelihat pose Makima seperti ini. Seperti kalau nggak salah si bocil itu tuh. Menurut kalian mana nih referensi unik lainnya yang ada di opening Chainsaw Man? Tulisnya di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya Yusuf, kamu sampai jumpa di next episode.